Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama saya Warti Susilo, tempatnya informasi materi geografi. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya, agar dapat mengikuti pembelajaran kita kali ini. Di muka bumi ini, selain manusia, juga terdapat makhluk hidup lainnya, seperti hewan, tumbuhan, jasad benih, maupun benda-benda mati lainnya, seperti tanah, air, dan udara. Mereka semua hidup dalam suatu lingkungan yang saling berinteraksi, bergantung pada sebuah sistem yang disebut ekosistem. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Kalau belum, yuk kita lihat. Lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar dengan mendeskripsikan pengertian lingkungan hidup. Yang kedua, siswa dapat memperoleh pengalaman belajar dengan mendeskripsikan pengertian pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, siswa dapat memperoleh pengalaman belajar dengan mendeskripsikan pengertian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Yang keempat, siswa dapat memperoleh pengalaman belajar dengan mendeskripsikan pengertian ekosistem. Yang kelima, agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar dengan mengidentifikasikan unsur-unsur lingkungan hidup. Sebelum lanjut nonton video pembelajaran ini, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar mendapatkan informasi mengenai materi geografi. Dan klik tombol loncengnya ya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru di channel ini. Jangan lupa share agar kalian dapat berbagi informasi mengenai materi geografi. Like jika kalian suka. Dan klik saran kalian untuk dapat membangun channel ini di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian tentang lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 1, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan berkehidupan, kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Pengertian pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yaitu upaya sadar dalam rencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya dalam proses pembangunan untuk menjaga kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa akan datang. Pengertian ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Istilah lain tentang lingkungan hidup. Yang pertama adalah sumber daya. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, dan sumber daya buatan. Kedua, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tiga, pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Istilah lain tentang lingkungan hidup yang keempat adalah daya tampung lingkungan hidup, di mana kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Yang kelima adalah pelestarian daya tampung lingkungan hidup, di mana rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya. Komponen lingkungan hidup terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama yaitu unsur fisik. Unsur fisik terdiri dari beberapa bagian. 1. Tanah. Tanah merupakan unsur fisik lingkungan yang fungsinya sebagai media untuk mampu mendukung pertumbuhan tanaman. Kedua, iklim. Iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam waktu yang cukup lama, minimal 30 tahun yang sifatnya tetap. Yang ketiga, air. Air adalah zat cair yang mana pada kondisi standar tidak memiliki rasa, bau, maupun warna. 4. Energi matahari. Energi matahari merupakan sumber tenaga yang membantu proses terjadinya evaporasi dan transpirasi. 5. Angin. Angin adalah gerakan massa udara. Parameter tentang angin yang biasanya dikaji adalah arah dan kecepatan anginnya. 6. Suhu udara. Suhu udara juga dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat memperkirakan dan menjelaskan kejadian dan penyebaran air di muka bumi. Komponen tanah sangat erat kaitannya dengan makhluk hidup. Terbukti kelangsungan hidup manusia diantaranya tergantung dari tanah. Komponen iklim. Iklim merupakan faktor yang mempengaruhi aktivitas manusia dalam lingkungannya. Iklim yang ekstrim dapat menjadi pembatas bagi aktivitas manusia. Perubahan cuaca di satu sisi, suhu yang ekstrim dapat menjadi pembatas bagi manusia. Komponen air. Daur hidrologi yaitu perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer, kemudian ke permukaan bumi dan kembali ke laut. Komponen energi matahari. Energi matahari bagian penting dalam mempertahankan berlangsungnya daur hidrologi dan dapat mempengaruhi terjadinya perubahan iklim. Komponen angin. Kecepatan angin penting karena dapat menentukan besarnya kehilangan air melalui proses evapotranspirasi dan mempengaruhi kejadian-kejadian hujan di permukaan bumi. Komponen suhu udara. Suhu juga dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat memperkirakan dan menjelaskan kejadian dan penyebaran air di muka bumi. Komponen lingkungan hidup yang kedua adalah unsur hayati. Unsur hayati dibagi menjadi dua, yaitu pertama vegetasi. Pengaruh vegetasi terhadap pembentukan tanah ditentukan oleh jenis, kerapatan tumbuh-tumbuhan, susunan akar, dan yang kemungkinan akan menciptakan iklim mikro. 2. Manusia. Dalam ekologi manusia yang dikemukakan oleh Rambo tahun 1981 yang menyatakan bahwa sepanjang sejarah manusia di dalam alam lingkungannya membentuk tahapan-tahapan sesuai dengan kemampuannya. Tahapan-tahapannya ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan deterministik, yaitu manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Kedua, pendekatan posibilisme, yaitu manusia mempengaruhi lingkungan fisiknya.
Yang ketiga, pendekatan probabilisme, yaitu manusia dan lingkungan saling mempengaruhi. Yang keempat, pendekatan ekologi budaya, yaitu kebudayaan menjadi perantara manusia dan lingkungan. Yang kelima, pendekatan adaptif dinamika, yaitu manusia memilih sumber daya berdasarkan pertimbangan analisis lingkungan dinamik. Komponen lingkungan hidup yang ketiga adalah unsur budaya. Lingkungan budaya merupakan abstraksi yang berwujud nilai, norma, gagasan, dan konsep dalam memahami dan menginterpretasikan lingkungan. Dalam hubungannya dengan lingkungan, manusia disebut makhluk yang bebas lingkungan, karena secara kodrati kondisi fisikal manusia tidak dapat beradaptasi dengan segera dan memanfaatkan lingkungan secara langsung dan pasti berdasarkan kebutuhan manusia. Unsur budaya dalam lingkungan hidup adalah sistem nilai, gagasan, keyakinan yang dimiliki manusia dalam menentukan perilakunya sebagai makhluk sosial. Unsur budaya dikembangkan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok dan mempermudah hidup. Nah, dari pembahasan tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa manusia sebagai individu maupun kelompok dalam suatu masyarakat membutuhkan berbagai hal dalam kehidupannya. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching.